Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, selamat datang Jemaat GPD Anugerah Pondok Kelapa dan selamat beribadah. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, apapun yang kita alami sepanjang satu minggu ini, haleluya amin, tetap ada di dalam mulut kita, amin, di dalam hati kita. Puji Tuhan, ada sukacita. Haleluya. Kelihatannya kalau kita memakai masker atau memakai face shield ini, suaranya jadi pelan. Jadi kita mesti berteriak haleluya, puji Tuhan ya, supaya kedengaran. Kalau saya kalau pakai mic jadi kedengaran, tapi kalau saudara saya kurang dengar, saudara bilang haleluya, puji Tuhan ya. Atau kalau pakai face shield, saudara bisa nyanyi nanti boleh. Buka ini supaya bisa, tapi tetap ini saudara punya ya, jangan ditukar-tukar ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita percaya bahwa Yesus pun sudah ada, Roh Kudus ada bersama dengan kita ya, dan memberikan kita berkatnya. Kita tidak rugi datang ke rumah Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepadanya. Saya undang kita berdiri dan kita nyanyikan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Haleluya, amin. Kita berikan hati kita untuk mengucap syukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud
ibadah ini dengan puji-pujian kepadamu. Engkau memberkati umatmu. Kalau ada yang masih dalam perjalanan, beri mereka Tuhan kelegaan supaya mereka dapat datang dengan sukacita daripadamu. Jauhkan dari segala rintangan. Kami yang sudah ada di rumahmu, kiranya sukacita sorga ada di dalam hati kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan masuk di dalam pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa salam-salaman, tapi dengan hati kita berkata puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Aku akan memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saudara masuk dari gerbang itu dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari yang Tuhan, ku bersuka sebagai denganmu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari
bangku kosong. Dan datang belakangan pasti duduknya harus di depan. Amin. Saya tidak tahu lagi siapa lagi. Tapi puji Tuhan, ada bangku-bangku yang masih bisa diduduki ya. Kita sudah menerima sukacita surga. Amin, saudara. Ya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan beserta kita. Amin. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyi lagu girang-girang ya. Jangan susah-susah. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menghibur, yang menolong kita, dia akan genapi. Tetapi ada firman yang menyatakan keadilan Allah bagi dunia ini. Kita pun harus siap sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Sebab itu, bukalah hati saudara untuk firman Allah. Karena firman Allah itu adalah makanan bagi jiwa kita. Firman Allah itu hidup, dan firman Allah itu rohnya akan beserta kita dan membawa kita naik dari segala ujian cobaan. Kita adalah umat-umat pemenang. Ada saudara? Amin. Kita masuk di dalam lagu ini untuk memasuki firman Allah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ada amin? Saudara datang dengan roh yang lemah, dengan jiwa yang lemah, datanglah Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Bukalah hati saudara untuk firman Allah. Biar bumi akan berlalu, biar bulan akan bergoncang, biar bulan tak percaya lagi, matahari tak percaya. Ada firman Tuhan yang menopang kita. Percaya saudara, kita bukan hanya sekadar menyanyi, tetapi ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa di dalam firman Allah. Terimalah kuasa itu.
dalam dunia ini, tetapi di dalam surga yang mulia. Kesanalah umatmu akan menuju. Kami tidak mau Tuhan di tengah jalan kami akan menyerah, tapi kami mau berserah kepada firman Allah. Firman Allah yang hidup. Berkatilah kami yang ada di rumahmu saat ini. Berkatilah mereka juga, kekasih-kekasih yang ada di rumah mereka. Mungkin mereka sedang mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan, sedang belajar firman-Mu. Tapi juga ya Tuhan, bawa hati mereka untuk memasuki gerbang rumah-Mu di hari-hari yang akan datang. Karena di sanalah kami akan bersekutu dengan Engkau dan dengan sesama saudara, sehingga kami akan menerima nasihat-nasihat firman yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, terimalah pujian penyembahan kami, dan kami mau siap untuk menerima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita masuk di dalam firman Allah. Haleluya. God is good all the time. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dan selamat kita berjumpa pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Haleluya. Sebelum itu saya mau cocokkan jam saya dengan Bro Jody. Dan maaf kalau agak keliwat nanti ya Bro Jody, minta ampun. Tuhan aja kasih ampun, saya harap Bro Jody juga kasih ampun. Sekarang jam 8:30 kurang 4. Betul Bro Jody? Ya, 8:30 kurang 4. Saya harus selesai dalam setengah jam ini. Jadi maaf ya Bro Jody kalau liwat-liwat dikit. Tadi kita sudah nyanyikan sebuah nyanyian bahwa segala firman Allah itu harus digenapi, ya. Jadi seluruh firman Allah di dalam Alkitab kita ini harus digenapi. Artinya bahwa firman Allah itu bukan isapan jempol, saudara-saudara. Bukan hanya ditulis begitu saja, tetapi ada maknanya, ada tujuannya, dan semua harus digenapi. Ya, Allah tidak pernah berdusta. Ya, sebab apa? Saya awali dulu dengan 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata begini. Ayat yang kita sudah kenal, jadi saya mungkin minta 3 klik-klik aja ya. Sebab dikatakan begini, segala tulisan, artinya semua tulisan yang ada di dalam Alkitab ini diilhamkan Allah. Tadi saya katakan bahwa bukan isapan jempol, saudara-saudara, bukan asal ditulis begitu saja, tetapi diilhamkan. Roh Allah mengilhamkan hamba-hamba Tuhan yang menulis Alkitab kita ini, ya. Diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi ini bermanfaat, saudara-saudara, berguna buat kita. Walaupun mungkin sekarang kita berkata, belum berguna kok. Tapi ini berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 berkata begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah kepunyaan Allah, amin, adalah biji matanya Tuhan. Jadi segala tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi firman Allah ini juga mengandung diperlengkapi. Kita diperlengkapi satu dengan yang lain, saudara-saudara, ya, untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Jadi mari kita dasari firman Allah ini yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, bahwa semua untuk memperbaiki kelakuan kita, termasuk saya, saudara-saudara. Jangan saudara pikir, oh ini hamba Tuhan udah kelakuannya baik. Enggak, saudara-saudara. Saya tidak berani berkata kepada Tuhan, saya udah baik nih Tuhan. Saya masih perlu diperlengkapi lagi. Haleluya. Nah, mari kita mau belajar, saudara-saudara, firman Allah yang gak enak, saudara-saudara. Gak enak. Ya, kita biasanya dengar yang enak, yang berkat lah, yang sembuh lah, yang ditolong lah, yang dijaga lah,
dibentengi lah. Tapi ini ada firman Allah yang rasanya nggak enak. Saya rasa saudara juga sudah pernah dengar sih. Tapi saya mau mengawali ini bahwa ini nggak enak, saudara-saudara. Saya pun rasanya nggak enak. Kalau boleh Tuhan nggak ada firman Allah ini, ya. Tapi kan tadi saya sudah dasari kan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab ini adalah ilhaman Roh. Roh Kudus yang mengilhamkan penulis-penulis firman Allah ini untuk mengajar kita, mendidik kita, supaya kelakuan kita jadi lebih benar dan menjadi orang-orang yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi mari tolong kita buka di dalam Injil Matius. Saya dikejar waktu, saudara-saudara. Injil Matius. Tapi saya harap saudara jam 5 sore ya, jadi ada ulangan, siaran tayangan ulangan. Ya, mungkin saudara sekarang dengar, nanti kalau jam 5 saudara pakai catatan di. Tapi ini nggak asing lagi kok. Saya udah pernah juga khotbahkan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan wajib menyampaikan hal ini buat saudara, juga buat saya, buat kami sekeluarga. Sekali lagi saya katakan, kalau boleh Tuhan, kalau saya sih boleh ngatur Tuhan, saya bilang Tuhan cabut ini ayat, jangan ada ayat ini Tuhan. Kalau saya bisa minta sama Tuhan. Tapi apa yang sudah difirmankan adalah untuk memperbaiki kelakuan kita. Amin. Nah, hari Minggu yang lalu, saudara-saudara, atau beberapa minggu yang lalu juga saya sudah menekankan bahwa marilah kita lebih takut kepada Tuhan daripada mereka atau hal-hal dunia ini yang hanya bisa membunuh tubuh kita. Jadi segala sesuatu yang menyeramkan ini di dalam dunia ini, yang menakutkan, yang menyeramkan, itu hanya sebatas untuk membunuh tubuh kita. Tapi marilah kita harus lebih takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh kita dan jiwa kita dan kemudian melemparkan ke neraka. Ya, jelas ya. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28 kalau saya tidak salah ya. Jadi lebih takut kepada Tuhan. Ya, semua orang bisa takut, saya juga takut. Tapi firman Allah di atas segala-galanya. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada mereka yang ada dalam dunia ini yang bisa membunuh tubuh. Selanjutnya dikatakan begini, saudara-saudara. Buka Injil Matius pasal 10. Saya katakan berulang-ulang kali, saya nggak suka nih ayatnya. Dan saya rasa juga saudara nggak suka. Tapi sudah diilhamkan. Dan yang menulis ini adalah Yesus sendiri. Dan Yesus itu adalah firman Allah. Dia yang punya, dialah firman itu. Dia menulis begini, saudara-saudara. Saya baca di ayat 34 sampai 39. Ini saudara tahu, tapi kita sekedar diulangi kembali, ya, diulangi kembali. Judulnya Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jadi Yesus itu yang kita katakan selalu membawa berkat, membawa pertolongan, membawa kesembuhan, membawa perlindungan dan lain-lain sebagainya. Oke, itu dia. Tapi ada firman Allah yang ditulis oleh Yesus sendiri, yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa dia datang untuk memisahkan. Dan saya kira tidak ada orang yang mau dipisahkan. Amin. Amin. Ada yang mau berpisah? Kalau boleh sih kita ngumpul terus gitu loh. Tapi firman Allah berkata begini, 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini perkataan Yesus loh, bukan perkataan pendeta, bukan doktrin gereja. Jadi ini adalah firman Allah. Bukan untuk membawa damai di atas bumi. Aku
datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Tuh, ngeri nggak? Yesus datang, kita biasanya Natal, oh damai, damai, damai. Ya, saya tidak punya waktu banyak, tapi kalau saudara mau pelajari firman Allah, dari datangnya Yesus di Natal yang pertama itu sudah membawa pemisahan, saudara-saudara. Ya, sudah membawa pemisahan. Lanjut, jadi dia datang untuk membawa pedang. Nah, saudara, pedang itu di dalam Alkitab itu berbicara tentang untuk pemisahan. Kalau saudara sering baca firman Tuhan, pernah Salomo seorang yang berhikmat didatangi oleh dua perempuan yang ngaku bahwa satu anaknya mati, satu hidup. Dan dua perempuan ini berkata, ini yang hidup, ini anak saya. Salomo jadi, aduh gimana ya? Yang satu bilang ini anak saya, yang mati itu anaknya ini, yang hidup anak saya. Yang satu bilang bukan, yang mati itu anaknya dia, yang hidup anaknya saya. Bingung Salomo, gimana nih? Dia minta hikmat dari Tuhan. Begitu dia dapat hikmat dari Tuhan, dia bilang begini, kalau begitu ambil pedang, saya akan belah anak ini, dan kemudian sebagian ibu ini, sebagian ibu itu. Yang benar-benar punya anak itu berkata, kalau begitu gak usah deh Salomo, gak usah dibelah, kasih aja sama dia deh. Nah, dari situ Salomo tahu, oh rupanya yang punya anak ini adalah wanita ini. Jadi pedang itu adalah untuk memisahkan. Ya, jadi dikatakan dia bukan datang memberi damai, tapi membawa pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Nah, ini yang saya bilang gak enak, gak suka saya. Tapi suka atau tidak suka, ini firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jadi dan dipisahkan dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Aduh Tuhan, kok begini firman Tuhan? Jadi nanti di dalam rumah itu rupanya saling bermusuhan. Gak enak kan? Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, kata Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kata Yesus loh, ya, yang sekali lagi saya katakan nggak enak benernya, nggak enak. Siapa yang mau perpisahan? Gak ada yang mau, ya. Tapi Yesus katakan itu. Saya bandingkan saudara-saudara dengan Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 berkata begini. Injil Lukas pasal 12 berkata begini, ayat yang mirip saudara-saudara, tapi beda perkataannya. Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-49 berkata begini. Oke, menyingkat waktu saya langsung ke ayat 51. Dikatakan begini, Lukas 12:51, tolong dikatakan begini, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, bukan damai, melainkan pertentangan.
Tadi dikatakan membawa pedang untuk mengadakan pemisahan. Di Lukas pasal 12 ini dikatakan, aku datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Artinya terjadi perbedaan pendapat. Ya, ayat 52 berkata begini, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka, ayat 53, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini kata firman loh, bukan ajaran GPDI, bukan kata saya, tapi ini kata firman. Dan kalau tadi kita nyanyikan bahwa segala firman Allah itu harus digenapi karena itu diilhamkan oleh Roh Allah, maka mau atau tidak mau kita harus percaya akan ini. Amin. Suka atau tidak suka, kita harus berjaga untuk hal ini. Amin. Paulus kemudian berkata begini, dia menasehati jemaat di Korintus. Paulus berkata begini, 1 Korintus pasal 11. Ya. 1 Korintus pasal 11. Paulus menegaskan begini di ayat 19. Paulus berkata begini. Sebab, ya, 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Tadi di Matius pemisahan. Di Lukas tadi dikatakan apa? Pertentangan. Kalau di Korintus Paulus berkata, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi rupa-rupanya saudara-saudara, pemisahan pertentangan, perpecahan adalah caranya Tuhan untuk menguji kita siapa yang tahan uji. Haleluya. Siapa yang tahan uji? Saya melihat saudara-saudara, saya tidak meyakini, tapi saya berpikir bahwa COVID-19 ini yang berkepanjangan dan tidak tahu kapan selesainya. Bahkan saya dapat WA kemarin dari seorang, menurut WHO katanya COVID-19 akan berlalu setelah 2 tahun. Bukan main. 2 tahun. 2 tahun kita pakai masker, saudara-saudara, pakai begini. Lama-lama begitu masker dibuka udah putih, di sini ininya hitam. 2 tahun. Kita berdoa supaya Tuhan patahkan itu WHO punya pemikiran. Amin. Tapi mari saudara-saudara, kita waspadai hal ini. Ada perpisahan, ada pertentangan, ada perpecahan. Dan semua ini terjadi hanya untuk supaya kita tahan uji, nggak gitu loh. Kita tahan uji, sebab kita selama ada di dalam dunia ini selalu menghadapi ujian. Mau lari kemana saudara-saudara? Mau ngumpet kemana? Mau hidup kayak bagaimana? Selalu pasti ada ujiannya. Amin. Amin. Saudara bersembunyi sekuat tenaga saudara, pasti di situ ada ujian. Saudara mau lari kemana? Pasti di situ ada ujian. Sebab memang di dunia ini tempatnya ujian. Nah, marilah pada pagi hari ini saya sedikit mau mengangkat bahwa kita perlu berjaga
Ya, kita perlu berjaga. Sekali lagi saudara-saudara, aduh saya sampai mimpi loh ini loh. Benar nih kata saya kata tulis, aduh saya dikasih firman Tuhan sama Tuhan, nggak enak nih. Ditanya apa? Udah deh nanti aja hari Minggu deh. Siapa sih yang mau berpisah? Nggak ada kan yang mau berpisah, ya. Tapi firman sudah katakan bahkan 5 orang di dalam rumah nggak ada yang cocok, saudara-saudara. Satu maunya begini, satu maunya begini. Anak lawan bapak, anak lawan orang tua lawan anak, menantu lagi yang nggak tahu apa-apa datang ke dalam kita, tiba-tiba terjadi perselisihan. Satu ujian buat kita. Ini menunjukkan ujian, ya. Saya membandingkan sekarang dengan, mari kita lihat Injil Matius pasal 3. Saya baca aja ini cepat-cepat deh ya. Matius pasal 3 ayat 10. Ya. Matius pasal 3, tolong ayat 10 sampai 12 dikatakan begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Ya, pohon itu berbicara tentang manusia, saudara-saudara. Ya, dan buah itu juga adalah kerinduan Tuhan buat saudara dan saya, bahwa kalau kita hidup di dunia ini, Tuhan minta supaya kita berbuah. Ya, siapa sih yang mau nanam pohon mangga terus dilihatin itu pohon mangga dari kecil sampai besar ini bagus ya, tapi nggak berbuah? Siapa sih yang suka begitu? Kita tentu mau kasih pupuk lah, kasih ini lah, supaya satu waktu dia berbuah, saya nikmati buahnya. Nah, rupa-rupanya Tuhan juga begitu dengan saudara dan saya. Dia mau supaya kita bertumbuh dan kemudian berbuah seperti pohon yang ditanam oleh Allah di dalam kebunnya. Ayat 11 berkata begini. Oke, saya langsung di ayat 12 aja deh. Dari Matius pasal 3. Alat penampi sudah di tangannya. Saudara tahu alat penampi itu adalah seperti apa itu? Meti apa itu penampi? Yang goyang-goyang begini. Tampah. Bisa tampah, bisa juga itu apa itu? Yang goyang-goyang begini supaya yang kita perlu dia jatuh, atau yang ayakan tuh, Yesus itu. Jadi alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita bagaikan sedang ditampi, saudara-saudara, sedang diayak ini. Dan orang kalau mengayak itu nggak bisa begini, saudara-saudara. Ini ayakan, terus begini aja. Enggak. Ditaruh bahannya yang mau diayak, kemudian digoncang, saudara. Nanti yang jatuh itu akan dibuang, yang tinggal akan digunakan. Itu sebabnya sekarang rasa saya, ya, pikiran saya bagikan kepada saudara. Covid ini bagaikan seperti kita sedang ditampi, saudara. Digoncang, semua tergoncang, saudara. Padahal kita sedang ditampi. Mana yang gandum dan mana yang bukan gandum. Dan jelas di sini dikatakan gandum akan dibuang. Gandum akan dibawa ke lumbung Allah, tapi apa itu? Lalangnya itu akan dibuang ke dapur api. Jadi mari saudara-saudara, kita sedang ditampi ini, sedang digoncang. Tapi sebenarnya tujuannya siapa yang tahan uji, dialah yang akan jumpa dengan Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Lagi saudara-saudara, ya, dikatakan begini.
Tuh, dalam Lukas pasal 22, tolong, Lukas pasal 22, Tuhan pernah berkata begini kepada Simon. Simon ini adalah Petrus, saudara-saudara. Dulu namanya Simon, tapi kemudian jadi Petrus, bahkan dia adalah Petra, ya, menjadi dasar untuk bangun rumah Allah. 22, Lukas 22 ayat 31 berkata begini. 31, 32, tolong kita. Simon, ini perkataan Yesus. Lihat, iblis sedang menuntut untuk menanti kamu. Jadi iblis sedang mempergunakan keadaan, situasi, sehingga bagaikan kita sedang ditampi, sedang diayak, sedang digoncang. Dia berkata, menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jadi saudara-saudara, marilah kasihilah Tuhan, hormatilah Dia, takutlah akan Dia, sebab Dia sedang berdoa buat saudara dan saya. Dan kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, bukan karena hebat kita. Amin. Kalau saya bisa berdiri sampai saat ini di mimbar ini, masih bisa bernafas, tidak ada kebanggaan sedikit pun dari saya. Ini karena Tuhan sedang berdoa buat saudara dan saya. Itu sebabnya saya katakan, hormati Dia, takuti Dia. Kita harus lebih sungguh-sungguh mengarah kepada Dia daripada perkara-perkara di dunia ini yang menakutkan. Jelas sekali dikatakan, sekali lagi ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau Simon. Mari kita katakan dalam hati kita, aku telah berdoa buat engkau Rudi, gitu loh. Saudara sebut nama saudara, bahwa Tuhan sedang berdoa buat saya, sehingga saya supaya imanmu jangan gugur. Firman Allah berkata di akhir hari-hari terakhir, 1 Timotius pasal 4 ayat 1 berkata, ada banyak orang yang murtad karena mengikuti ajaran-ajaran setan. Dan salah satu, saudara-saudara, COVID-19 adalah pekerjaan setan. Kita harus percaya hal ini, bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kita yang jahat, saudara-saudara. Jadi kita harus percaya bahwa COVID-19 ini adalah pekerjaan setan, dan kita harus lawan dengan iman kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Nggak ada artinya kekuatan kita, saudara-saudara. Ya, saya kembali lagi, supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, artinya sudah sadar bahwa saya ini karena anugerah Tuhan hidup ini, karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan sedang berdoa. Yesus waktu naik ke sorga, dia tidak ongkang-ongkang kaki, saudara-saudara. Dia tidak duduk diam dan kemudian ngelamun di sana, enggak. Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya, menyediakan rumah, tapi dia sedang berdoa buat saudara dan saya. Sehingga kalau iman kita masih kuat saat ini, semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tidak ada kesombongan kita bahwa karena vitamin lah, karena saya jaga diri lah, saya fitness lah, saya berjemur lah. Saya suka berjemur, saudara-saudara. Tapi waktu saya berjemur, saya bilang ini bukan karena hasil jemuran saya sehat. Tapi waktu saya berjemur, saya terus sebutkan nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri saya sehat Tuhan, beri saya kuat Tuhan. Bukan karena matahari itu saya sehat. Memang benar matahari itu menyehatkan, tapi bukan itu. Tuhan yang menyehatkan. Amin. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi kalau kita sehat, saudara-saudara, marilah kita kuatkan saudara-saudara kita. Tapi jangan saudara, bro, sis,
Kenapa saya sehat begini? Ini vitamin ini, jago. Makan yang ini, makan yang itu. Jangan makan yang itu. Bukan itu. Marilah kita kuatkan. Bro, kita hidup begini. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan yang pelihara saya. Kok satu waktu, bro, kita juga mati juga nanti. Amin. Haleluya. Satu waktu kita juga mati juga kok. Sehebat-hebatnya kita, ya, dokter aja mati, pendeta aja mati, saudara-saudara. Ya memang harus mati kok. Tapi indahnya kalau kita mati di dalam Tuhan, sorga menunggu kita. Amin. Lanjut saudara-saudara. Saya kejar waktu. Saya singkat-singkat aja. Matius pasal 13. Matius pasalnya yang ke-13. Kita baca di dalam ayat 24 sampai dengan 30. Ya, Matius pasal 13. Sorga, ini Markus ini. Saya kalau lihat mau mukanya berjoli, saya udah lihat kayak untung dia pakai masker, saudara-saudara. Kalau dia pakai masker, Matius pasal 13, ada dia nih. Jadi kita koreksi diri ya. Matius pasal 13 ayat 24. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari setelah kita baca, kita periksa diri. Saya ini jemaat lalang atau jemaat gandum? Saya tidak mau judge saudara, tapi marilah kita masing-masing introspeksi diri. Saya pun sedang introspeksi diri. Saya hamba Tuhan lalang atau hamba Tuhan gandum? Ya, sebab hamba Tuhan pun bisa lalang atau gandum, saudara-saudara. Jadi bukan jemaat, hamba Tuhan, pendeta sekalipun bisa lalang atau gandum. Saya baca 24. Matius 13. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi Tuhan itu selalu, kita ada di ladang Tuhan. Ya, Tuhan selalu menabur yang baik. Dia tidak pernah menabur yang jahat, tidak pernah merancang yang jahat buat saudara dan saya. Tapi kita harus sadar bahwa di dunia ini juga ada pekerjaan setan, ada pekerjaan iblis. Itu sebabnya kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus baca firman, kenapa kita harus beriman kepada Tuhan. Sebab ada iblis, saudara-saudara, yang juga ingin merusak ladang Tuhan. Kenapa pendeta sama pendeta berantem? Kenapa jemaat sama pejabat berantem? Kenapa gereja sampai bubar? Karena pekerjaan setan. Setan itu datang untuk mencuri, untuk merusak. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan damai, untuk memberikan keselamatan buat kita. Tapi iblis datang untuk menghancurkan. Jadi mari, kalau kita lagi ribut sama seseorang, saudara-saudara, atau lagi tidak cocok, mari kita berkata, baca Efesus pasal 10, bahwa kita bukan berperang dengan darah dan daging. Kita sedang berperang dengan roh-roh di udara. Nah, iblis ini memakai seseorang untuk mengganggu kita, mengganggu iman kita. Jadi ketika tidak ada kesepakatan, ketika kita mau ribut, marilah kita cepat sadar, ini pekerjaan setan. Hai setan, keluar kamu. Amin. Lanjut di Matius pasal 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Tuh setan kan. Tuhan bikin kita satu ladang, dia pelihara kita. Tapi waktu lagi tidur, waktu tidur artinya waktu gak sadar,
waktu lagi kita nggak berjaga, datang si iblis. Dia menabur lalang di antara gandum. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Artinya saudara-saudara kita, saya berdoa supaya kita ini semua jemaat gandum. Amin. Jemaat gandum, jemaatnya Tuhan. Tapi jangan lengah saudara-saudara. Iblis datang menabur lalang. Itu sebabnya Paulus berkata, aku ingin berbuat baik. Tahu-tahu yang jahat sudah datang lebih dulu saudara-saudara. Pernah saudara berdoa, pagi-pagi, Tuhan dalam nama Yesus, saya nggak mau berbuat jahat Tuhan. Saya nggak mau marah-marah. Saya nggak mau iri. Saya nggak mau sombong Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, begitu kita keluar, ada aja yang bikin model darah saudara-saudara. Ada saja yang kita lihat kayaknya mau timbul iri hati. Ada saja yang tiba-tiba muncul di depan kita sehingga mau memicu kesombongan kita. Iblis sedang bekerja saudara-saudara. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang ini? Jawab Tuhan itu. Artinya apa? Kita ini semua gandum ya, tapi ada saja lalang yang mau bikin rusak nih. Terus kita berkata begini, Tuhan, Engkau yang punya ladang, bagaimana aku cabut di gandum di lalang ya? Dia bikin resek aja nih, dia ganggu saya aja nih. Saya cabut ya Tuhan. Tuhannya bilang begini, jawab Tuhan itu di ayat 28, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu, jadi maukah Tuhan supaya kami cabut lalang itu? Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungmu. Jadi Tuhan sedang biarin. Bayangin satu dunia pendeta-pendeta besar, jemaat-jemaat aktivis sedang berdoa, Tuhan, seluruh dunia loh ini, bukan Indonesia, hancurkan itu COVID. Mana kuasa-Mu Tuhan? Mungkin ada pendeta yang berkata, Tuhan, saya pernah berdoa orang mati bangkit. Mungkin saya berdoa orang lumpuh berjalan, Tuhan. Masa sekarang saya berdoa COVID terus menerus, bahkan WHO bilang 2 tahun. Iya enggak? Saudara berdoa, mana Tuhan kuasa-Mu? Tuhan bilang jangan, biarin aja. Nanti juga ketahuan mana yang lalang dan mana yang gandum, mana yang setia, mana yang tidak setia, mana yang kuat bertahan sampai akhir, mana yang jadi loyo. Amin. Apakah kuasa Tuhan tidak sanggup mematahkan ini COVID? Bayangkan kita bilang darah Yesus menyehatkan, apa segala macam. Masa COVID ini berkepanjangan? Kembali kepada firman. Tuhan bilang biarkan, jangan dicabut itu COVID. Biarkan supaya nanti saya akan tahu mana yang gandum, mana yang lalang. Jadi mari saudara-saudara, kita periksa diri masing-masing. Saya pun periksa diri. Apakah saya ini hamba Tuhan gandum atau hamba Tuhan lalang?
Haleluya. Haleluya. Ya. Matius pasal 25, saya tidak usah sebut baca ya. Tapi kita sudah tahu ada 5 anak darah yang pandai, ada 5 anak darah yang bodoh. Semua punya api, tapi ada yang punya reserve, punya apa? Cadangan. Ada yang punya cadangan minyak, tapi yang 5 yang bodoh, udahlah, gue ngantuknya, udah deh gue tidur aja deh. Lama banget sih itu tuannya datang. Saudara-saudara, dengan COVID berkepanjangan, ada yang mungkin jadi frustrasi, ada juga yang mungkin jadi pesimis, ada juga yang gue nyerah aja deh. Saudara-saudara, kita sedang diperhadapkan, kita mau masuk di 5 anak darah pandai atau 5 anak darah bodoh. 5 anak darah bodoh hidupnya cuek, saudara-saudara. Karena terlalu lama datangnya si tuan itu, ya lama datang, udah deh kita tiduran aja deh. Benar ketiduran, saudara-saudara. Begitu datang si tuan menyongsong semua yang pandai masuk, 5 darah anak pandai masuk, yang 5 baru mau pergi repot, mau beli lah, mau apalah. Jangan kita acuh terhadap situasi dan keadaan dunia ini, saudara-saudara. Ya, akhirnya 5 anak darah bodoh ini datang, dia ketok dari dalam, kedengaran, aku tidak mengenal engkau. Bayangin, saudara-saudara, baca di Matius pasal 25. Terjadi pemisahan. Yang tadinya bersama, punya api, tapi ini punya cadangan, ini tidak punya cadangan. Akhirnya terjadi pemisahan. Yang 5 masuk ke pintu yang sudah dikunci, yang 5 ini harus mengikuti penganiayaan di dalam dunia ini. Masuk 3,5 tahun aniaya. Terjadi perpisahan. Lagi, saudara-saudara, banyak banget ini. Ya, ini ada lagi yang paling ekstrim, saudara-saudara. Lukas pasal 17, saya harap terakhir ini, Bro Jody, ampuni kalau kelewatan, sebab Bro Jody yang pusing yang mesti edit nih. Saya enak-enak khotbah di sini, Bro Jody yang pusing, tapi ada upah di sorga. Ya, Lukas 17 ayat 33. Ini perpisahan ekstrim, saudara-saudara. Ya, Lukas 17 ayat 33 berkata begini. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kalau kita berusaha untuk menjaga nyawa saya, keselamatan saya supaya aman, firman Tuhan berkata, bukan saya yang ngomong. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ini perpisahan ekstrim, saudara-saudara. Dan ini firman Allah, bukan doktrin GPDI, bukan kata pendeta. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong, saudara-saudara. Pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini bicara apa nih? 2 orang berada di tempat tidur apa nih? Suami istri kan? Itu sebabnya saya ingin katakan, dan marilah kita periksa diri, bahwa bukan berarti kalau sudah suami istri itu imannya itu kuat sama-sama. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa tidak berarti kalau saya sudah suami istri iman kita itu sudah sama. Itu sebabnya
Paulus berkata dalam suratan Filipi, hendaklah engkau mengerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri. Amin. Kita nggak bisa dompleng. Istri saya tidak bisa dompleng sama saya tidak bisa dompleng sama dia. Kerjakan keselamatanmu sendiri-sendiri. Sebab apa dikatakan gini? Ada dua orang lagi tidur satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tuh, saya lagi tidur sama istri saya, tapi kalau imannya itu luar biasa, sementara saya Senin Kemis iman saya, tahu-tahu lagi tidur sama-sama, saya sama lagi dengan istri saya, ya sudah diangkat. Saya pernah dapat WA, saudara-saudara, mungkin saudara juga dapat, kayak dulu ini pasti dapat kali. Pendeta lagi khotbah begini, tiba-tiba dasinya jatuh, kemejanya jatuh, celananya jatuh, orangnya udah gak ada. Pemain musik lagi main musik, teng, fotonya musiknya jatuh, bajunya jatuh, celananya juga lepas, orangnya udah gak ada. Pernah dapat bro Denny? Ada WA seperti itu. Ya, ini firman ini diambil dari sini. Dua orang lagi tidur, tiba-tiba satu terangkat, satu tinggal. Ya, dibawa tuh. Di sini ditulis dibawa. Ya, tapi kalau kita baca bagaimana Henokh ketika dia bergaul erat dengan Tuhan, tiba-tiba dia terangkat. Dicari mana Henokh, gak ada. Dari zaman Kejadian sudah ada kata terangkat. Di dalam suratan Tesalonika, saya tidak punya waktu untuk membaca. Ketika ada berbicara tentang orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka orang itu akan berkumpul dengan Allah. Tapi pada waktunya Tuhan, waktu Tuhan datang dengan bala tentara sorga, dari sorga turun, maka kita yang masih hidup saat itu akan diangkat bersama-sama, menyongsong Tuhan di udara, dan tidak ada perpisahan lagi untuk selama-lamanya. Jadi dalam firman Allah ada bahwa satu tinggal, satu diangkat. Henokh diangkat. Siapa yang lagi Kisah Para Rasul lagi sampaikan firman Allah, tiba-tiba dia lagi ngomong, mana dia nih? Udah rapi, udah pindah ke sana, saudara-saudara. Ini fenomena yang belum pernah terjadi, tapi Alkitab sudah ingatkan kita. Saya baca lagi di ayat yang ke-36 dari Lukas pasal 17. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang. Mengilang itu ada kerja bersama-sama, entah di kantor barangkali. Ya, sesenita berdua barangkali gitu ya. Lagi kerja sama si Aminah, tiba-tiba Anita, mana dia Anita nih? Sementara si Aminah binti Muhammad, tinggal dia. Tapi Bro Denny jangan sedih ya Bro Denny. Ini saya nggak ngomong cuma tapi ini firman loh, yang kita perlu bercanda. Saya juga perlu bercanda dengan istri saya. Contoh kita lagi tidur enak-enakan nih, peluk-pelukan, maaf ya, suami istri loh. Tiba-tiba saya dulu kok jadi guling, kok bukan lagi yang gempal-gempal begini, kok jadi guling nih. Bisa terjadi, saudara-saudara, ini firman. Ya, sementara ada dua orang yang sedang mengilang ini yang sedang bekerja, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tuh, lagi kerja asik-asik, tahu-tahu mana dia? Ayat 36. Kalau ada dua orang di ladang
yang seorang akan dibawa dan lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saya nggak usah bahas ini kepanjangan nanti. Tapi mari kita berjaga, saudara-saudara. Periksa diri, saya ini lalang atau gandum. Ya, saya ini setia atau bagaimana? Waktunya akan datang, saudara-saudara. Dan sekali lagi saya katakan, saya nggak suka ini. Tapi firman Allah berkata, suka atau tidak suka, kita harus siap menghadapi hal ini. Sebab ini ilhaman roh yang dituliskan ke dalam Alkitab, dan kita harus percaya. Amin. Haleluya. Perlu Tuhan, ampun Guru Jody, saya sudah libat setengah jam. Seberapa jam kita berdiri aja deh. Mari kita berjaga. Ya, kita berjaga ya. Mana pemain musik? Ya, kita berjaga. Ya, sebab hal ini pasti digenapi. Kelak ada tangisan. Ya, kita nyanyikan nyanyian ini. Saya percaya kita semua tahu. Kelak ada tangisan. Kita nyanyikan nyanyian ini. Kelak ada tangisan. Yesus selamanya. Kelak yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Tidak ada dombing, saudara-saudara. Ya, tidak ada dombing. Yang ada cuma domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Saudara baca saja, kenapa sampai terjadi seperti itu? Saudara baca Matius pasal 25. Yesus sendiri berkata, "Mari, yang domba-domba sebelah kanan saya, yang kambing-kambing sebelah kiri saya." Terjadi perpisahan. Kenapa sebabnya? Saudara baca di rumah. Haleluya. Haleluya. Domba dan kambing tercerai. Oh kudus Tuhan, kata
waktu sebaik-baiknya. Kasihilah suami istri, anak-anak, anak mentu, jemaat dan jemaat, marilah kita saling mengasihi. Amin. Jangan ada perselisihan. Walaupun firman Allah berkata akan terjadi perceraian, itu sebabnya selagi kita bisa berkumpul begini, marilah saling kasih mengasihi. Amin. Juga di dalam rumah tangga, marilah kita saling sayang menyayangi, mengasihi satu dengan yang lain, sebab tidak akan seterusnya. Firman Allah sudah berkata akan terjadi perceraian. Haleluya, Tuhan tolong kepada kita. Sekali lagi, kelak ada tadi sang tangisan selamanya. Kelak ada tadi sang waktu Tuhan menghukum dunia. Domba dan kambing tercerai, domba dan kambing tercerai, kudus durhaka tercerai, perceraian selamanya. Waktu Tuhan menghukum dunia. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, firman-Mu sudah berkata, dan firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan. Kami tidak mau terjadi perceraian Tuhan. Kami mau seisi rumah tangga kami, seperti Yosua berkata, kami seisi rumah tangga, kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga apabila Engkau menghukum dunia ini, kami seisi rumah tangga kami juga akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan jumpa Yesus kekasih jiwa kami. Kami akan jumpa kekasih-kekasih yang telah meninggal di dalam Engkau. Kami akan jumpa juga satu dengan yang lain. Jemaat pun Tuhan hamba-Mu berdoa supaya jangan ada perceraian terjadi. Tetapi hamba-Mu rindu kami semua akan jumpa di sorga. Bahkan firman-Mu berkata jemaat-Mu akan menjadi mahkota hamba-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami mau tetap agungkan Engkau, muliakan Engkau, tempatkan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau, sehingga apabila Engkau datang pada kali yang kedua, kami sama-sama akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan, dan tidak ada perpisahan untuk selama-lamanya. Kami selamat bersama-sama dengan Engkau. Kami menjadi serupa seperti Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu. Jemaat adalah biji mata-Mu, adalah milik-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa supaya kami satu waktu boleh berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang mulia, dan tidak ada perpisahan untuk selama-lamanya. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang sudah datang. Berikan mereka selalu kekuatan, semangat ya Tuhan, keberanian untuk melangkah dengan iman kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat yang belum sempat hadir, jamah mereka di dalam nama Yesus, supaya di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh dengan keberanian karena iman daripada Tuhan, mereka melangkah datang ke gereja, dan mereka diberkati dan mengerti tentang apa arti hidup ini, apa artinya ibadah ini, apa arti kalau Tuhan menghukum dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, rumah-rumah tangga, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi daripada anak-anak-Mu, perjalanan, bahkan apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, biarlah mereka dasarkan di atas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah juga Tuhan.
Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Semua yang sudah melayani Engkau, semua yang sudah datang, semua yang sudah memberi, semua yang melakukan sesuai dengan firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Roti mereka diberkati, anggur mereka atau air mereka diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta pimpin perjalanan mereka pulang, bahkan kemana mereka akan pergi, Tuhan beserta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak usah nyanyi terima kasih Tuhan, saudara sendiri berkata terima kasih Tuhan. Ya, tidak usah berjabat tangan,